Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan saudara membaca kebenaran ini, ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui firman ini. Dalam perikopnya dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Belajar merendahkan diri seperti Kristus. Mengapa Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu sekalian? Tentu ada alasan. Apalagi jemaat di Filipi hidup dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok yang memiliki identitas-identitas tertentu di dalamnya. Tentu akan ada banyak hal yang terjadi di situ. Paulus menyadari keberadaan ini. Itu sebabnya ia tulis surat Filipi. Dia sampaikan nasihat yang sangat penting. Karena ia melihat sebuah gejala di dalam jemaat itu. Ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya nasihat ini perlu disampaikan oleh Paulus sebagai seorang rasul yang membangun jemaat yang ada di Filipi. Walaupun ia sementara di penjara, namun kabar tentang jemaat itu terus didengar dan diminta oleh Paulus. Bagaimana keberadaan mereka? Paulus mengikuti benar apa yang terjadi di dalam jemaat. Ada banyak nasihat yang disampaikan mulai dari Filipi pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Namun beberapa hal penting yang saya dan saudara baca tadi merupakan bagian dari nasihat penting yang disampaikan oleh Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi. Nasihatnya adalah supaya mereka belajar untuk merendahkan diri. Karena ada kecenderungan kesombongan terjadi di jemaat itu. Karena ada kecenderungan perpecahan terjadi di sana. Itu sebabnya Paulus mengantisipasi itu dengan memberikan nasihat penting. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat pertama dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya ada begitu banyak perbedaan yang ada di antara jemaat itu. Tapi Paulus menasihati mereka, hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, satu perasaan, supaya semua kemungkinan perpecahan yang terjadi di antara jemaat itu dapat dihindarkan. Kalau Bapak Ibu baca Filipi pasal yang keempat ayat 2 dikatakan begini, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Siapa mereka ini? Eudia dan Sintike ini adalah dua pelayan yang ada di jemaat di Filipi, yang menangani jemaat di Filipi selama Paulus tidak ada. Makanya nasihat ini disampaikan secara jelas. Eudia kunasihati, Sintike kunasihati supaya mereka sehati sepikir.
Kalau pelayan sasu bakalai begitu, bagaimana dengan jemaat? Kira-kira begitu nasihat sederhananya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat ini disampaikan supaya potensi-potensi kesombongan, potensi-potensi perpecahan jangan terjadi di jemaat Filipi. Eudia dan Sintike menjadi bibit perpecahan di situ. Dan kalau ini dipelihara terus, maka saya yakin jemaat di Filipi akan mengalami perpecahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya Paulus nasihati. Di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Paulus menyampaikan pesan ini, dikatakan hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidupmu bersama. Nah, perpecahan terjadi karena tidak ada pikiran dan perasaan Kristus. Kemarin saya menyampaikan seminar di Lewa tentang kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumba Timur. Dalam bulan Agustus ini saja kasus kekerasan dalam rumah tangga di Sumba Timur itu banyak sekali. Mungkin sekitar 30-an kasus yang terjadi, yang dilaporkan. Dan sebagian besar yang mengalami kekerasan itu adalah perempuan dan anak. Ya, ada juga bapak-bapak yang mengalami kekerasan, ada juga, bukan hanya ibu-ibu saja, anak-anak, ada juga. Tapi mungkin itu tidak dilaporkan. Ya. Bayangkan Sumba Timur ini darurat kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada perasaan dan pikiran Kristus dalam hati suami atau istri atau anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu. Memang waktu saya dengar penjelasan dari Ibu Kabid itu, saya aduh, Tuhan, ini pengetahuan yang luar biasa ini. Jadi beberapa pasangan datang lapor atau orang datang lapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian panggil suaminya, kemudian disajikan. Jadi kemarin itu saya meninjau kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang Alkitab. Kalau Ibu Kabid itu dari sudut pandang hukum. Jadi suami dipanggil ke sana, kemudian dikasih pemahaman tentang undang-undang. Ini loh, kalau kau melakukan kekerasan terhadap perempuan, ini hukumannya. Ada yang hukuman 15 tahun penjara, denda 56 juta, ada yang 10 tahun, 5 tahun, dan tergantung dari kekerasan yang dilakukan. Dan itu banyak terjadi. Bukan hanya di keluarga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di keluarga-keluarga Kristen itu terjadi. Bahkan kemarin luar biasa kesaksian satu bapak. Dia bilang begini, sesudah saya selesai, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Satu bapak bilang begini, Bapak, saya ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Istri saya tinggalkan saya dan nikah dengan laki-laki lain. Jadi bagaimana caranya, solusinya Bapak? Saya juga bingung solusinya bagaimana. Soalnya sudah diberkati di gereja, sudah diberkati oleh negara, sudah diakui oleh negara, sudah di BS. Tanya solusi di saya. Bagaimana solusinya Bapak? Saya bilang saya juga kurang tahu solusinya ini, tapi harusnya dia ikut seminar pagi ini. Saya bilang. Kalau saya sebagai hamba Tuhan kan kita bilang doa saja. Jadi saya bilang begini, solusinya adalah Bapak harus mengampuni istri Bapak yang lari meninggalkan Bapak. Bapak harus berdamai dengan keadaan itu, bukan berharap untuk dia kembali, karena dia sudah menikah lagi dengan orang lain.
bukan untuk berharap. Dan resikonya adalah Bapak harus tinggal terus, tidak boleh menikah. Sebab kalau Bapak menikah lagi, Bapak hidup dalam persinahan, kata Alkitab. Jadi bagaimana sudah Bapak kalau begitu? Berdoa saja. Maksud Bapak berdoa itu apa? Saya bilang maksud saya itu berdoa bukan supaya itu mantan istri cepat mati, bukan. Supaya Bapak bisa kawin lagi, bukan. Maksudnya berdoa supaya bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan istri yang meninggalkan Bapak, dan juga Bapak meminta kekuatan dari Tuhan supaya sanggup hidup dalam keadaan ini. Soalnya kalau bapak-bapak tidak punya kekuatan untuk itu, istri baru kas tinggal 1 bulan, sakubur belum kering, su bisa lirik kiri kanan. Iya, su bisa lirik kiri kanan. Itu kenyataan yang sering terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa itu terjadi? Saya tinjau dari sudut pandang Alkitab. Karena mereka tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karena itu nasihat ini penting supaya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan, siapapun saya dan saudara, sebagai orang percaya harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira apa perasaan Kristus, apa pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu adalah pikiran yang mau berkorban bagi orang lain. Amin. Amin. Perasaan Kristus itu adalah perasaan kasih yang Dia nyatakan bagi manusia. Itu perasaan Kristus. Kristus tidak berpikir bagi dirinya sendiri, tapi Dia berpikir bagi manusia. Itu pikiran Kristus. Kalau mau jujur, kadang-kadang pikiran Kristus tidak ada dalam pikiran kita. Kita lebih banyak mementingkan diri kita sendiri daripada memikirkan kepentingan orang lain, daripada memikirkan kepentingan Tuhan atau kepentingan sesama, kepentingan keluarga atau kepentingan yang ada di sekitar kita. Ya. Sifat egois itu masih ada di dalam diri kita. Tapi pikiran Kristus adalah pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Tuhan Yesus mau mementingkan diri sendiri, lebih enak tinggal di sorga. Betul tidak Bapak Ibu? Sebagai Tuhan, sebagai Allah, Kristus di sorga. Tinggal Bapak lihat ke bawah begini. Ini ada buat apa ini? Ini satu ada buat apa ini? Tinggal dia perintahkan malaikat, malaikat tolong kontrol lo yang satu ini. Terlalu kelewatan kira-kira. Tinggal perintah-perintah begitu saja, kan lebih enak dari surga. Ya. Tapi Kristus tidak lakukan itu. Kristus tidak lakukan itu. Dikatakan begini, iya. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun Yesus itu Allah, tapi Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu karena apa? Karena Ia mengasihi saya dan saudara. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Maka banyak orang tidak percaya Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ini yang orang tidak mengerti. Firman Allah menjadi manusia, ini orang yang tidak terima. Banyak orang tidak terima ini. Firman Allah menjadi manusia, orang tidak terima ini. Orang tidak terima. Perhatikan apa kata firman Tuhan. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap itu sebagai kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Ia rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Allah yang menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi manusia.
Dia benar-benar menunjukkan teladan kerendahan diri yang luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini teladan Kristus, ini pikiran Kristus, ini perasaan Kristus bagi saya dan saudara. Kalau Kristus menunjukkan teladan seperti itu, bagaimana dengan kita? Adakah yang masih berpikir untuk sombong, untuk meninggikan diri dan merendahkan orang lain? Ya. Berarti kita menentang pikiran Kristus. Dia Allah saja rela jadi manusia, merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Tapi kadang-kadang manusia aneh juga, kadang-kadang bersikap seperti Allah. Ya. Manusia sombong. Ada yang begitu. Ya. Padahal manusia biasa yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, keterbatasan, dengan kelemahan, tapi sombong minta ampun. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Coba lihat teman di samping kiri kanan, lihat saja, perhatikan. Ya, saya percaya di sini tidak ada. Semua orang-orang yang rendah hati. Amin, amin. Harus begitu Bapak Ibu. Kita harus rendah hati. Ya. Kita harus belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Meninggalkan takhta di sorga dan rela jadi sama seperti manusia. Ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin Yesus Allah jadi manusia, Yesus Tuhan jadi manusia? Bagaimana mungkin? Pertanyaan saya, Allah itu maha kuasa? Allah itu maha kuasa? Kalau Allah maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Amin. Amin. Termasuk menjadi manusia tidak susah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah untuk jadi manusia. Kecuali manusia jadi Allah itu yang susah. Tapi kalau Allah jadi manusia tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada orang, apalagi ajaran sekarang yang berkembang dengan penyesatan yang luar biasa di YouTube yang mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Dengar, Allah itu maha kuasa. Tidak sulit bagi Allah kalau firman-Nya jadi manusia, tidak sulit. Tidak sulit. Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dia telah mengambil rupa sebagai manusia. Sang firman itu menjadi manusia. Makanya kalau ada pengajaran-pengajaran yang merendahkan Tuhan Yesus, merendahkan Kristus, yang hanya menekankan soal kemanusiaannya dan merendahkan keilahiannya, itu pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Soalnya sekarang ini berkembang begitu banyak YouTube, Google, internet dengan luar biasa berkembang dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Kalau saya dan saudara sebagai jemaat tidak memahami kebenaran dengan baik, maka pikiran kita, hati kita dicekokin dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang pada akhirnya terjadi penyesatan di dalam gereja dan berujung kepada kebinasaan saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar firman itu sungguh luar biasa. Belajar Alkitab, baca Alkitab secara baik itu harus terus dilakukan untuk menghindari penyesatan yang terjadi sekarang ini. Sebab hukuman bagi penyesatan itu berat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus pernah bilang begini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk murid-muridnya, kalau kamu menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik lehernya diikat oleh batu kilangan dan dibuang ke dalam laut. Bapak Ibu tahu batu kilangan? Batu kilangan itu waktu saya pergi ke Israel Bapak Ibu, batu kilangan itu besarnya begini, berlubang di tengah. Jadi ada 2 batu, bahkan ada 3, kemudian itu untuk kilang minyak zaitun. Jadi biji zaitun ditaruh, kemudian batu itu diputar seperti dipres. Kemudian ada tempat penampungan minyaknya. Saya coba pegang batu besar begini.
Saya hanya bayangkan ayat ini, kalau diikat dengan batu kilangan ini, ikat di leher baru buang ke dermaga lama, mau keluar dari situ juga susah, berat. Tidak mungkin kita naik-naik kembali, tidak mungkin, berat batu kilangan itu. Iya, berat. Jangankan batu kilangan yang besar, batu kilangan yang begini kita sudah setengah mati. Kan ada juga kita orang Sumba batu kilangan yang juga kalau yang biasa pakai titik jagung, batu-batu bulat begini yang licin, ambil jagung titik ceng ceng, itu jenis batu kilangan juga. Ya. Itu kalau diikat di leher baru dibuang ke dalam laut dermaga lama, kira-kira bisa naik tidak? Tidak bisa. Hukumannya berat. Itu baru contoh kecil saja. Contoh kecil hukuman bagi penyesat. Makanya bahaya dari penyesatan ini harus diantisipasi. Jadi sebagai nasihat yang luar biasa kepada jemaat yang ada di Filipi, juga kebenaran ini mengingatkan saya dan saudara, siapa sosok Kristus yang saya dan saudara percayai? Siapa Yesus yang kita percayai? Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa Dia Sang Firman yang telah menjadi manusia, mengosongkan diri. Istilah mengosongkan diri ini memang sulit dijelaskan, tapi istilah mengosongkan diri ini menunjukkan kepada salah satu sikap yang diambil oleh Kristus demi sebuah tujuan yang mulia. Sepertinya Ia menyangkal keilahiannya dan menjadi manusia seperti saya dan saudara. Dia benar-benar menyisihkan keilahiannya, tidak menganggap status kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Ia benar-benar merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau Kristus saja lakukan ini untuk saya dan saudara, bagaimana dengan kita? Bisakah saya dan saudara belajar untuk merendahkan diri kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, supaya jangan terjadi seperti yang saya katakan tadi, kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ini harus terjadi. Mungkin suami bisa merendah sedikit kalau istri lagi suara tinggi sedikit. Mungkin suami bisa mengalah. Atau kalau suami yang lagi suara tinggi sedikit, mama bisa mengalah gitu. Kan bapak mama bisa lihat perkembangan suami dan istri toh, dari pagi sampai malam kan bisa lihat. Kalau dia punya mood lagi bagus, ya kadang-kadang bapak-bapak itu, ya kalau pagi-pagi sudah bapak mau minum apa, kalau sudah disediakan kopi, ada apa sedikit, bapak minum, bapak sudah siapin. Kan suami sudah mulai senang, wajah ceria dan puji-puji. Begini mama ini cantik pagi-pagi. Nah, puji sedikit, bapak puji juga mama sedikit. Iya, bukan mau makan puji juga, tapi berterima kasihlah kepada mereka. Amin. Iya, puji juga mama sedikit. Ya kalau dong buat kopi masak enak pagi-pagi, puji mereka. Beri saja pujian, beri saja apresiasi. Kadang bapak-bapak, mama sudah buat setengah mati kopi. Ini kopi tidak manis. Bagaimana kau ini so kasih ini tapi tidak tahu berterima kasih. Tapi saya percaya di sini bapak-bapak semua baik-baik. Amin. Amin. Iya. Juga bapak-bapak, kalau mungkin istri sibuk, mungkin kerja yang lain, coba bikin teh, kayak kasih mama saya suruh bikin teh, itu kan jadi lebih bagus. Amin. Ada perasaan Kristus di dalam diri kita, ada pikiran Kristus. Kadang-kadang kan
Satu pihak itu lebih menuntut dari pihak yang lain. Mungkin bapak yang lebih menuntut untuk diperhatikan, sedangkan mama jarang sekali diperhatikan oleh bapak. Iya, itu repot. Harus seimbang, amin, amin. Kayak kemarin, mama satu tanya saya, bapak saya mau bertanya. Iya mama silakan. Saya dengar bapak tadi bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saya mau tanya bapak, kalau suami pukul kita terus ini bagaimana? Bisakah kita tunduk mama, bapak? Dia bilang, wih saya juga bingung jawabin. Saya bilang, mama tunduk saja, tapi jangan tanduk. Mama tunduk saja, karena itu resiko pernikahan. Kalau sudah menikah, apapun keadaannya harus tetap tunduk. Harus tetap tunduk. Tapi dia jahat bapak. Saya main kena tampelin terus. Itu sudah mama saya. Itu bagian dari resiko pilihan kita pada waktu kita masih pacaran dulu. Saya kembali ke masa lalu. Makanya pada waktu memilih pasangan itu harus lihat-lihat. Kalau sudah ada potensi kekerasan, kasih putus sudah. Jangan piara terlalu lama-lama, nanti kita jaga jodoh orang lain. Kasih putus sudah. Jadi kalau sudah ada bibit-bibit kekerasan, jangan dibiarkan. Mungkin kita tidak cocok. Saya melihat benih-benih kekerasan sudah ada dari sekarang. Baru pacaran saya sudah berani maki, sudah berani tampeleng, sudah berani kekerasan, apalagi sudah menikah. Baru itu mama bilang, iya bapak terima kasih. Walaupun rasa berat, berterima kasih itu untuk tunduk. Memang itu harga yang harus dibayar. Kalau sudah menikah baru menyesal, baru bilang saya mau cerai supaya pendeta. Kita mau bikin apa? Susah sudah. Nah, kembali kepada pikiran dan perasaan Kristus. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi pulang dari sini, ya, tegurlah bapak-bapak. Mari kita makan, mama sumasak, gitu. Mungkin ya. Atau mungkin bapak cari muka sedikit duluan. Bapak sudah siap ini mama, mari sudah. Ini mari makan. Nah, tapi bukan karena begitu juga. Sebagai suami istri kita memang harus saling mengasihi. Orang tua dengan anak kita juga harus saling mengasihi. Amin. Amin. Miliki pikiran dan perasaan Kristus supaya dari sini kita bisa menikmati kasih Kristus yang telah berkorban bagi saya dan saudara. Ini bukti, perjamuan kudus ini bukti dari kasih yang telah Kristus nyatakan, tunjukkan bagi saya dan saudara.